Baik, selamat malam, Pak Tamsir. Saya Yadin Christian dengan NIM 12.029. Saya akan di sini akan membahas review paper untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Di sini, paper pertama yang saya pilih, saya ambil dari internet di sini dengan judul Membedah Kompleksitas, Resep Produktivitas dalam Proyek Software Development. Meninggalkan pendekatan linear yang tradisional untuk menekan kombinasi faktor organisasi yang akhirnya dapat memicu keberhasilan. Saya mengambil dari internet di sini dengan judulnya itu Managing Organizational Complexity in Software Development Projects, Identifying Productivity Configuration through KCA dengan nama penulisnya adalah Stout maksudnya. Lanjut, ini kita akan membedah dulu apa sih itu pendekatan linear dengan realita kompleksitas. Di sini ada mitos pendekatan linear yaitu selama ini seorang manajer proyek itu percaya pada aturan yang berdasarkan kaku. Contohnya adalah sini adalah asumsinya tim yang besar yang terdiri dari banyak orang misalnya nih dalam satu proyek pasti lebih lambat atau proyek yang akan dihasilkan itu lama atau rentan gagal katanya. Nah, pendekatan linear ini mengukur satu variabel secara terisolasi. Sementara realita kompleksitasnya sebuah proyek software itu tidak hanya bekerja secara linear. Produktivitas adalah hasil dari jaringan kompleksitas organisasi di mana berbagai faktor sosioteknis berinteraksi dan beradaptasi secara bersamaan. Inilah perbedaannya antara yang tradisional dengan yang modern. Ternyata di dalam sebuah proyek software banyak nih komponen-komponen yang ikut mempengaruhi tidak hanya SDM ataupun biaya contohnya. Lanjut, di sini ada 6 dimensi kompleksitas organisasi. Berdasarkan analisis terhadap 184 proyek, di sini nasib produktivitas ditentukan oleh 6 interaksi kondisi ini. Di sini dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah struktural complexity ataupun kondisi yang stabil. Pertama itu adalah functional software size. Maksudnya adalah seberapa besar atau kompleks fungsi software yang sedang dibangun saat ini. Atau dan yang kedua ada development type. Di sini adalah apakah inisiatif membangun software ini dari nol atau hanya sebagai pembaruan. Jadinya software yang telah dibangun sebelumnya dilakukan pembaruan. Dan juga team size ya, berkaitan dengan SDM di sini adalah jumlah total anggota tim yang bekerja secara simultan, baik itu banyak ataupun sedikit. Itu untuk struktural complexity. Dan kita masuk ke dynamic complexity adalah kondisi temporal ataupun yang tidak pasti. Pertama tuh kondisi yang tidak pasti adalah waktu ataupun project duration. Di sini total waktu pengerjaan proyek yang dapat kita prediksi ya, walaupun kita telah membuat sebuah plan, misalnya proyek pengembangan software dalam waktu 6 bulan, pada realitanya eh, masih belum pasti ya bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 6 bulan karena banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya perubahan permintaan dari klien ataupun bagaimana kondisi dari tim yang ada, lalu juga bagaimana kondisi eh, hardware atau software yang digunakan. Jadi
project production ini tidak pasti ya. Lalu juga ada instability, tim instability, yaitu seberapa sering anggota tim keluar masuk ya di tengah perjalanan proyek. Maksudnya kita tidak dapat untuk memprediksi apakah dalam satu tim ini timnya akan sama terus ataupun ada perpindahan ataupun turnover. Lalu yang terakhir ada uncertainty. Di sini untuk tingkat ketidakpastian ataupun deviasi kebutuhan dari estimasi awal klien. Nah, di sini yang setelah saya bilang tadi bahwa seiring berjalannya waktu kebutuhan kliennya itu ternyata dapat berubah loh, sehingga dapat mempengaruhi juga dari produktivitas sebuah proyek. Lanjut di sini ada metodologi unik yang dikembangkan dari eh, paper ini, yaitu dengan nama Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis atau dapat disingkat sebagai FSQCA. Di sini nantinya eh, akan mencari kombinasi bukan variabel dominan yang unggul. Ada 3 tahapan di sini yang diterangkan di dalam paper. Pertama, kita akan mencari bahan baku ataupun kondisinya sekarang ini. Sini ada analoginya, tepung ataupun gula itu tidak bisa membuat kue yang enak. Begitu pula 6 dimensi proyek telah kita bahas sebelumnya. Jadi tidak hanya eh, berpaku kepada bahan-bahan yang penting saja ya. Di dalam proyek ini terdapat banyak sekali dimensi yang mempengaruhi. Nah, setelah ini kita akan proses ke FSQCA. Di sini prosesnya adalah untuk mencari satu penyebab tunggalnya. Di sini kita akan mencari kombinasi konfigurasi yang saling melengkapi, yang akan menganalisis satu komponen proyek secara bersamaan. Nah, nantinya dari proses ini akan menghasilkan sebuah hasil akhir. Outcome-nya adalah berupa kombinasi spesifik dari takaran bahan dan suhu oven yang tepat, yang menentukan apakah proyek itu menghasilkan produktivitas tinggi atau malah justru gagal total. Nah, di sini temuan utama yang pertama itu adalah equipenality ataupun banyak jalan menuju Roma di sini. Bahwa tidak ada ataupun silver bullet. Terdapat 7 konfigurasi berbeda yang semuanya valid untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Di sini ada tabelnya, misalnya ada functional software size, config yang pertama, bagus sih ternyata, kedua jauh bagus, yang tiga kurang bagus. Gitu sebelumnya, di sini ada kunci kecepatan juga agilitas. Maksudnya adalah proyek dengan kombinasi tim yang kecil ataupun small small team size dan juga proyek yang memiliki durasi yang pendek atau short project duration di sini terbukti sangat produktif di berbagai skenario. Nantinya konteks keberhasilan ini valid baik untuk pembuatan software baru maupun sekedar pembaruan ya seperti yang tadi, bahwa sebuah software telah di-develop sebelumnya namun eh, karena didapatkan sebuah permintaan maka dijalankan sebuah pembaruan. Lanjutkan di sini ada pertemuan kedua yaitu asimetri ataupun resep kegagalan. Di sini penyebab produktivitas rendah bukanlah kebalikan mekanis dari penyebab produktivitas yang tinggi. Nah, kita dapat lihat di sini, misalnya functional software size di config 1, 2, dan 3-nya bagus. Sementara di tim instability dan juga uncertainty, config 1, 2, dan 3 itu ternyata mengalami masalah nih di sini. Nah, konsep asimetri ini adalah faktor yang dapat membuat proyek itu menjadi sukses di satu konteks. Bisa menjadi ataupun bisa menjadi pemicu kegagalan di konteks lain jika kombinasinya salah.
penelitian menemukan tiga konfigurasi yang fatal ya di sini. Nah, ini fatal combo atau kombinasi paling fatalnya adalah team instability tambah dengan high uncertainty. Maksudnya adalah jika anggota tim terus berganti ataupun turnover tinggi di tengah kondisi kebutuhan klien yang tidak pasti, yang dinamis pastinya, maka koordinasi dalam tim dan juga produktivitas dipastikan akan hancur. Contohnya adalah jika sebuah proyek pengembangan software yang memiliki 7 orang eh, tim di dalamnya, 7 orang anggota. Nah, jika dalam 2 bulan sekali ada satu anggota yang keluar, maka dapat dipastikan proyek ini akan berjalan dengan sangat lambat karena komunikasi akan dibangun dari awal lagi dan juga produktivitas akan dimulai dari nol lagi. Bagaimana cara tim berkomunikasi, bagaimana cara tim membangun kepercayaan, itu akan dimulai dari nol lagi. Maka dari ini temuan dari proyek dari paper ini menunjukkan bahwa team instability dan juga high uncertainty itu adalah kombinasi yang paling mematikan untuk menghancurkan sebuah produktivitas di dalam proyek manajemen. Lalu ada implikasi praktis bagi seorang manajer proyek di sini. Ini beralih dari best practice universal dapat digunakan di semua banyak orang ke diagnosis situasional. Ada 3 di sini implikasinya. Yang pertama itu untuk berhenti mencari resep tunggal. Maksudnya apa sih? Bahwa seorang manajer proyek harus memetakan profil proyek di fase inisiasi ataupun di fase awal nih misalnya. Biasanya di fase inisiasi itu dilakukan kick-off meeting ataupun requirement gathering. Nah, nantinya bakal dicek nih apakah proyek ini skala besar yang membutuhkan inovasi ataupun pembaruan kecil yang menuntut kecepatan. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, di sini kita dapat menyesuaikan konfigurasi. Artinya, untuk jangan memaksakan struktur tim yang besar jika proyeknya ternyata berdurasi pendek. Kita dapat menyesuaikan ukuran tim itu dengan functional software size. Jadi ada softwarenya di sini, dapat dicari juga. Maksud dari nomor 2 ini adalah bahwa kita tidak dapat memaksakan struktur tim yang sangat besar, misalnya jumlah tim 10 orang, jika hanya durasi proyeknya pendek nih, karena kemungkinan turnovernya masih tinggi ya, dan dapat menyebabkan komunikasinya hancur dan produktivitasnya menurun. Lalu yang ketiga, fokus pada stabilitas di masa kritis. Artinya, jika proyek dipenuhi oleh uncertainty yang tinggi dari klien, maksudnya itu klien itu masih terdapat ketidakpastian, kebutuhan dari klien itu masih dapat berubah, maka tugas yang paling krusial, yang paling penting bagi seorang manajer proyek adalah untuk mengunci anggota inti. Nah, di sini seorang manajer proyek dapat menentukan mana sih anggota-anggota intinya di dalam proyek ini. Misalnya sebuah proyek yang beranggota 5 orang, eh, seorang manajer proyek dapat mengangkat anggota inti yang berperan sebagai misalnya software development dan juga UX design. Karena tugas mereka lah yang paling penting di dalam proyek ini. Hal ini dapat mencegah tim instability ya tadi itu untuk mitigasi risiko terbaik untuk menghindari kegagalan yang absolut. Jadinya jika ada perpindahan orang dalam tim ataupun turnover, proyek ini tetap memiliki anggota intinya ataupun masih dijalankan oleh anggota yang penting yang telah
diangkat oleh manajer proyeknya, sehingga proyek ini dapat berjalan dengan lancar walaupun terjadi turnover atau perpindahan anggota di dalam timnya. Lalu ada kesimpulan dan juga ulasan kritis. Di sini menguasai struktur adalah langkah pertama dan memahami manusia adalah langkah penentu. Maksudnya adalah produktivitas adalah hasil dari perpaduan kondisi dan juga struktural proyek dan saling berkaitan. Di sini equivalence dan juga asimetri ya, yang dibahas tadi, itu tuh bukan satu variabel independen dan tunggal. Artinya, di dalam proyek, eh, kunci penentu keberhasilan proyek itu beragam, terdiri dari berbagai macam eh, terdiri dari macam-macam materi ya, tidak hanya berpakut dari satu variabel saja. Lalu sini ada ulasannya di sini, paper yang saat ini sedang kita review, ini sudah sangat canggih untuk memetakan kompleksitas menggunakan metode yang dinamakan dengan FSQCA. Tetapi ada kekurangannya, itu terlalu mekanis dan juga mengabaikan behavioral complexity. Maksudnya, penulis mengukur angka tim stability, namun luput untuk menganalisis nih, kayak kepemimpinan diri seorang manajer proyek misalnya, ataupun motivasi developer atau budaya komunikasinya. Nah, paper ini masih terlalu teknis, tetapi tidak membahas bagaimana sisi dari tim itu sendiri, bagaimana SDM itu sendiri. Sedangkan realita di lapangannya, sehebat apapun konfigurasi strukturalnya ataupun teknisnya, jika komunikasi antar timnya beracun, toksik, ataupun tidak baik, maka produktivitas tetap akan hancur. Jadi kesimpulannya adalah sebaik apapun teknis dari sebuah tim, itu jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik ataupun hubungan yang baik antara satu orang dengan yang lainnya, tetap saja produktivitasnya akan tetap hancur. Jadi kita dapat pembelajaran dari paper ini bahwa sebuah proyek itu tidak hanya eh, di, di dinilai dari satu materi saja, tapi dari banyak perpaduan yang saling berkaitan di sini. Lalu ada juga metode FSQCA. Di sini metode yang dapat membantu seorang manajer proyek untuk memilih seorang ataupun lebih tim anggota untuk mencegah turnover yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kemunduran dari proyek ataupun produktivitasnya menurun. Dan juga bahwa di lapangan ya, di dunia nyatanya, eh, tim tim proyek tidak hanya dipengaruhi oleh teknis ataupun struktural, tapi juga dipengaruhi oleh komunikasi, hubungan antara orang, dan juga eh, bagaimana orang tersebut dapat berkomunikasi di dalamnya. Berikut ini adalah paper yang saya ambil. Di sini penulisnya adalah Staub dari Jerman. Saya mengambilnya dari internet di sini dengan judul Managing Organizational Complexity in Software Development Projects, Identifying Productivity Configuration Through TCA. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.